kitab tafsir itu kita baca seolah-olah sekalipun yang mempunyai terjemah itu tidak banyak, katanya punya terjemah. Jadi sekalian tidak banyak, tapi kalau mau membaca, dibaca sendiri itu bisa. Nah, itu yang membaca sendiri itu, karena diarahnya baca Jawa itu rasa-rasa oke, mau jadi. Nah, kita baca bersama-sama dalam kajian, hasilnya sekalipun sedikit, tapi itu mengesankan, terkesan kepentingan kajian Jebule sangat penting. Dan itulah maka kajian Al-Quran ini menjadi kajian yang sudah 50 berapa tahun? 38 tahun. Ya tidak bosan. Al-Quran itu memang seharusnya itu dipahami. Jadi alangkah baiknya kalau kita membaca Quran itu langsung kita merasakan apa arti ayat-ayat itu. Untuk belajar demikian itu cukup lama. Oleh karena itu saya berijtihad, kita kaji tiap Ahad. Jadi semuanya nanti itu akan seolah-olah membaca sendiri dalam waktu tertentu akan bisa tamat seluruh Al-Quran itu. Oleh karena itu maka lebih baik peserta ini kecuali mendengarkan kajian yang saya bimbing itu mempunyai terjemah tafsir itu. Jadi sekalipun tidak sempat membaca sendiri akan membantu bagi peserta ini untuk mengamalkan kajian yang diadakan tiap Ahad itu, sehingga 2 kali. Pertama adalah dalam waktu kita ngaji bersama-sama tiap Ahad. Kedua, bisa membaca tafsirnya sudah ada terjemahnya. Sekalipun tidak semuanya mempunyai, karena dia maksud saya tidak apa-apa mempunyai ya baik orang duit ya duit orang mampu ya wis kita ikuti saja tiap Ahad itu sudah sama. Karena tiap Ahad ini malah lebih jelas kita bisa musyawarah, bisa berdiskusi apa yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kajian Ahad ini sekalipun Qurannya sudah jelas, tafsirnya sudah jelas, gampang membacanya, tapi kita ini untuk supaya itu berkesan di dalam hati tentang kajian Al-Quran, sehingga nanti kalau kita masing-masing membaca Al-Quran itu langsung tahu, ingat apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga yang membaca Al-Quran itu sudah berarti mengulangi apa yang dikasih tiap Ahad itu. Nah, itulah hasil dari kajian Ahad ini. Sekalipun sedikit-sedikit,
terus akhirnya itu kita tamat, mungkin bisa tamat 2 kali atau bahkan mungkin lebih, bisa tamat 3 kali karena ngaji akan tadi terus sudah 38 tahun. Jadi saya tidak ingat, saya ingat ya peserta sudah berapa kali tamat? Sekali. 4 Sekali. Kalau lagi sedikit ya, 2 kali tidak lagi sedikit. Boten. Satu kali khatam selama 26 tahun. Terus niki sudah baru jalan lagi. Sampai surat Yusuf. Jadi sudah tamat Sekali. Sekali itu 26 tahun. 26 tahun khatam sekali. 26 tahun. 26 tahun Khatam sekali. khatam sekali. Berapa sulit ya? Nah itu. Ya, menurut saya ya kesuwen itu. Jadi ya, tidak-tidaknya itu 3 tahun tamat. Berat Pak. Berat. Boten berat nih ngomong. Tafsir. Iya. Ya, yang penting kita itu teguh. Berapa tahun teguh sampai sekali tamat 36 tahun ya para pelaku. Sehingga sing bimbing itu sudah berketurunan. Artinya saya itu tidak mampu meneruskan membimbing kajian ini. Sudah diteruskan oleh seorang yang mampu memberi pelajaran atau mampu membaca kajian itu sehingga bisa menerus kajian, sekalipun saya tidak bisa membimbing kajian. Nah itulah yang penting kita sabar. Amin. Kalau 36 tahun memang kesuwen. Diupayakan 15 tahun tamat. Setelah 15 tahun kembali lagi. Nah, apa yang bisa? Ya, kalau tidak bisa ya mengupayakan. Tapi yang penting kita jangan memburu tahunnya, tapi memburu isinya. Kajian ini yang penting isi dari kajian itu bisa tertanam di hati kita masing-masing, sehingga nanti kalau kita membaca Quran itu sudah kita menghayati atau memahami isi Al-Quran dan kita seolah-olah sudah tenggelam di dalam peristiwa-peristiwa yang tercantum atau terlampaui atau terekam di dalam ayat-ayat tersebut. Untuk sebaiknya atau seharusnya kita ini membiasakan baca Quran itu berserta isinya. Nah untuk ngaji berserta isinya di sini itu sudah dipersiapkan. Oleh karena itu kalau kita ngaji sejak awal itu sudah mencatat yang namanya mufradat, artinya arti perkata yang ada dalam Al-Quran dimulai dari awal, dan itu sudah pernah tamat.
Ya betul. Nggih. Sudah pernah tamat sehingga Al-Quran itu menurut yang mengikuti kajian setiap membaca Al-Quran itu ingat kembali apa yang terkandung dalam bacaan tersebut. Jadi sekalipun tidak pernah ngaji secara khusus, yaitu ngaji tafsir secara khusus, tapi dengan adanya kita upayakan itu perjalanan secara terus-menerus itu bisa membaca Al-Quran, merasa terbawa oleh bacaan tersebut, sehingga kita membaca hati kita terbawa oleh yang kita baca, sehingga peristiwa-peristiwa yang terkandung dalam bacaan itu melekat dalam kita, dan peristiwa-peristiwa itu kalau ada masalah itu ingat. Seorang masalah apa? Ingat, oh di ayat ini ada tentang ayat-ayat yang berkenaan peristiwa-peristiwa ini. Nah itulah antara lain yang penting kita ngaji kajian Al-Quran ini. Nah, terusnya nanti kita kasih ini, kita mengulang-ulang atau kita menggunakan sistem mengulang, artinya kita gunakan waktu untuk dialog atau bertanya jawab tentang ayat yang sudah kita baca tapi belum memahami maksud secara komprehensif. Itu nanti kita coba untuk mengulang ayat-ayat yang sudah kita pernah kaji, kita ulang kembali nanti di sini, sehingga dalam kajian tahunan ini kita bisa mengulang apa yang kita kaji dalam satu dekade yang sudah kita amalkan. Jadi tidak masalah, ingat masalah yang 3 tahun yang lalu, masalah ya 2 tahun yang lalu, atau ya pokoknya pernah ada masalah sekarang timbul. Nah pada kajian ayat itu sudah kita kasih 5 tahun yang lalu, tapi kita ingat kan, karena kita ini sudah mencatat logat, kalau itu dulu mencatat Frodat. Sehingga kalau kita ngaji Al-Quran, karena kita ngafal logat, kita sudah minimal itu memahami tidak-tidaknya 80% dari ayat-ayat itu. Tidak usah kita kaji secara komprehensif di tafsir, tapi kita harus hafal makna dalam ayat tersebut, maka sekali kita baca kita memahami, sekalipun pemahaman itu tidak 100%, bisa 60%, bisa 70%, bisa 90%. Nah, kemudian bagaimana seterusnya? Nah, seterusnya nanti dibahas di dalam kajian akadan itu. Itulah keuntungannya. Jadi mulai dalam kajian ini ada menghafalkan mufradat, dan setiap peserta mesti mempunyai mufradat Al-Quran.
sekalipun kita tidak memberi contoh atau tulisan atau kamus membaca. Tapi tiap kajian menulis akhirnya isi Al-Quran itu secara otomatis karena mufrad tadi hafalan memang sudah kita ngaji di sini model mufrad dihafalkan. Kemudian tafsirnya kita kaji secara umum seperti akad ini. Nah inilah kita mengulang apa yang menjadi perasaan, apa yang menjadi kajian kita tiap akad terus menerus sampai sudah 38 tahun baru tamat sekali, dan itu pun saya kira banyak yang lupa, artinya sudah memiliki catatan mufradat seluruh Al-Quran, sudah memiliki catatan mufradat kan penuh seluruh Al-Quran, tapi banyak yang lupa dan banyak yang tidak mempunyai catatan secara lengkap. Benar ya? Nggih. Punya catatan lengkap. Nah ini nyata masih terus menerus dua catatan, tapi hilang. Saking dangune. Saking dangune ngaji. Catatane do ilang. Ya sudah. Nah hilang sama lagi. Begitu kita ternyata ya enak ngaji, enggak diulangin ya. Jadi enak ngaji terus, enggak diulangin ya. Untuk itulah saya harapkan supaya apa yang ditulis dalam mufradat, jadi setiap peserta ini harus mempunyai mufradat seluruh Al-Quran. Mufradat itu pernah siapa? Pernah. Tapi banyak yang lupa, tidak apa-apa. Sebenarnya mempunyai mufradat seluruh Al-Quran itu harus. Biasanya apa? Ya baca Al-Quran ingat maksudnya itu, ingat secara global. Jika kalau mengulang, dilihat tafsirnya. Ada kepentingan ayat tersebut, kita lihat di tafsirnya. Dan tafsir itu pasti sesuai apa yang pernah kita kaji, pernah mendapat perhatian secara khusus, sehingga ingat kembali apa peristiwa itu dalam waktu kita ngaji dulu. Itulah kepentingan kita mempunyai catatan mufradat. Dan modal kajian seperti ini tidak banyak. Artinya biasanya ya ngaji biasa. Sekalipun nanti kalau sudah bagi orang yang menekuni
ngaji seperti orang-orang yang tekun belajar itu. Akhirnya orang itu bisa hafal Al-Quran, tahu isinya. Orang yang demikian itu banyak. Orang hafal Al-Quran, tahu isinya secara umum. Nah, orang semacam itu ya banyak di kalangan kita, kalangan umat Islam. Nah itu mereka itulah yang mendapat kemampuan untuk waktu-waktu bisa mengikuti kajian Al-Quran secara khusus. Inilah kira-kira yang pas di dalam kajian kita ini. Oleh karena itu kita ini kajian singkat ya, sehingga kita hafal artinya kita ngaji, kalimat-kalimat tercatat, dan kalimat-kalimat itu dihafal, sehingga kita kalau baca Quran kita kembali apa yang kita baca itu tahu kok artinya, tahu maksudnya, karena baca sudah biasa, sudah kita kaji, kemudian kalimat per kalimat kita sudah hafal. Nah itulah sedikit peringatan saya di dalam kajian awal ini. Jangan seterusnya nanti diteruskan. Saya sendiri sudah tidak mampu untuk meneruskan kajian. Ya sudah, waktunya tidak mampu. Memang orang itu ada waktu terbatas. Dan itu sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian inilah sedikit ingatan kita di dalam ngaji Al-Quran, dan mudah-mudahan bagi peserta yang senang ngaji Al-Quran. Amin. Sehingga kecuali isinya yang sudah dihafal murojaahnya, kalimat per kalimat kita sudah mempunyai pandangan bahwa kalimat-kalimat yang tersusun itu pasti tidak akan keluar dari mufradat yang sudah kita hafal. Sehingga kita baca Al-Quran, artinya kita memahami, kemudian peristiwa apa yang kita dalam Al-Quran ini ingat kembali. Demikian itu cara baca Al-Quran yang tepat. Mudah-mudahan bagi anak-anak sekalian bisa mengamalkan seperti apa yang saya ceritakan. Amin. Sehingga kita mampu membaca Al-Quran secara umum, dan dalam membaca ini kita bisa memahami secara global apa yang kita baca, sehingga kita bisa larut dalam melihat mengikuti peristiwa yang ada dalam kajian itu. Dan itu sudah suatu karunia yang menurut saya bagi peserta ini sudah karunia yang tidak bisa dibandingkan di lain peristiwa kajian. Inilah sedikit peringatan kita di dalam awal kajian ini. Meskipun saya sudah tidak bisa meneruskan kajian, tapi kajian tetap akal. Dan apa yang dikaji itu tafsir yang digunakan utama, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Saya dulu menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Sekarang tetap yang digunakan tafsir Ibnu Katsir. Artinya sama. Saya khusus dulu dan menerusnya pedomannya sama, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dan itu saya punya keyakinan bahwa memahami apa yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah cukup memahami isi Al-Quran.
mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk kemampuan untuk terus mengedukasi ini. Amin. Sehingga kita generasi akan tambah terus banyak bagi murid-murid kita ini yang bisa hafal Al-Quran, Amin. paham isinya. Amin. Dan itu bagi umat Islam termasuk suatu penting, sekalipun tidak semua orang mampu. Dan kemampuan orang ini bisa berbeda waktu yang digunakan untuk ngaji tersebut. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini banyak hasilnya, yaitu banyak peserta ini yang memahami Al-Quran lewat mufradat yang sudah kita hafalkan itu. Sekedar inilah mukadimah bacaan bagi hari ini. Mudah-mudahan nanti terus seperti biasanya oleh Ustaz Sigit ini. Saya cukup sampai kemudian sekian ini. Mudah-mudahan nanti terus sampai akhir waktu tetap kajian ini dipimpin oleh Ustaz Sigit. Amin. Untuk saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza pada guru kami Bapak Kiai Abdul Wahid Hasyim yang telah memberikan nasihat singkat, tapi ini jika dijalankan insya Allah akan memberikan faedah yang besar. Beliau berharap kita semua menjadi ahli Quran wa khassatuhu, ya, yang nanti insya Allah akan mendapat syafaat dari Al-Quran yaumil qiyamah. Minimalnya ada 3 poin penting yang saya bisa rangkum. Yang pertama, dihimbau pada semua peserta ngaji ahadan untuk membawa terjemah tafsir Ibnu Katsir. Enggak boleh ada alasan sebab nang HP ono. Sing ra buka engko diskores. Tambahan saya. Ya. Yang kedua, diharapkan ngaji tafsir kalau bisa jangan 26 tahun khatam, tapi 15 tahun. Sehingga nanti bisa khatam lagi. Nggih, maksudnya tambah 15 lagi. Nggih. Harapan beliau seperti itu. Walaupun beliau beri catatan tidak harus cepat-cepat, tapi yang penting kita akrab, paham dan sering terus mengkaji Al-Quran. Beliau juga mendoakan kita untuk terus istiqomah ngaji Al-Quran melalui forum ahadan ini. Yang ketiga, mencatat mufrodat. Setiap kajian diusahakan untuk mencatat mufrodat. Nah, nanti perlu dikasih formasi baru nih Satparman. Nanti bisa jadi Satparman atau Satmuji sebelum kajian ayatnya itu di-share. Kan ada mufrodat Quran ada Ustaz ya. Nah, nanti di-share. Teman-teman sambil nunggu kajian nulis, ya. Terus minggu berikutnya ditanya, ya. Terus ngono ujian. Nara ujian rasinau, ujiannya sawal. Iya. Aku bagian ujian. Waktu ngaji malam Bu. Ya. Yang mau ngaji ayat, saya nulis di mudah. Ya. Sepertinya yang kita akses mufrodat dan dituliskan Pak Ya itu Al-Fatihah sama surat Al-Baqarah ya. Ya. Surat Al-Baqarah dan itu Al-Imran juga. Dan itu sudah dicetak bagus dan dijadikan muqarrar untuk para asatid, para ustadz-ustadzah untuk dihafalkan. Gitu Ustaz Sol ya. Nah, tapi harapan beliau tetap misalnya ngaji surat Yunus ayat 5 ya sebelum kajian nanti ditulis mufrodatnya. Nanti insya Allah akan di-share Bapak Ibu sekalian membawa notebook
Nak wegah nulis yang nganggo laptop. Nah, wis pokoknya sembarang lah ya. Yang penting ada apa namanya media yang untuk kita menulis dan kita menghafal. Itu harapannya Pak Yai berharap dengan menulis mufradat itu ketika kita tadarus, kita baca Quran langsung bisa menerjemahkan. Nah, inilah 3 kiat. Ini saya kira penting sekali. Sing 15 tahun nanti diakhirkan ya. Membawa terjemah tafsir Ibnu Katsir, mencatat mufradat, diusahakan istiqomah dalam ngaji Quran. Insya Allah kalau itu kita jalankan, kita akan menjadi ahlul Quran wa khassatuhu. Nah, ini yang paling penting. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, man saruhu ayyuhibballah falyaqra fil mushaf. Sing pengen seneng dicintai Allah, hendaknya banyak membaca Al-Qur'an. Utsman bin Affan punya statement luar biasa, ya, idza kanat idza safiyat qulub lam tasba fil qiraatil Qur'an. Nak hati seorang itu bersih, ora bakal bosen maca Quran. Apa meneh blurut ahadan. Nah, itu ora. Nah, sing blurut ahadan berarti hatine lagi rusak. Kan ngono. Ini terjemahan bebas ya. Iki sing guyune banter berarti kalau alfa. Saya kira itu 3 pesan penting yang saya bisa rangkum dari pesan Syawal Pak Yai. Semoga kita seriusi hal tersebut dan mohon doanya Pak Yai. Beliau juga mendoakan kita untuk kita istiqomah. Ya. Monggo, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Tanya Pak Yai Nun Sewu niki, maksud dari man fasara Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'atuhu minan nar. Maksud hadis man fasara Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'atuhu minan nar jika dikaitkan dengan guru yang ngajar tafsir ini Pak Nun Sewu. Itu ada masalah bi ra'yihi. Jadi ngaji tafsir seperti kita ini ada ketuntunannya. Jadi kita tidak sekedar berpikir kemudian ada ayat ini ditafsirkan ya umat tidak boleh. Masya Allah. Itu namanya dipikir apa yang maksud Al-Quran sesuai yang dimaksud umat atau masyarakat, sekalipun itu bisa benar, itu tetap salah. Gurunya itu setan. Setan. Masya Allah. Jadi seperti yang kita kajian ini, kita tidak menggunakan sistem kajian yang meloncat seperti itu. Jadi tetap kita ngaji ini terus menggunakan sistem hafal mufradat. Mufradat dulu kan untuk memahami Al-Quran sudah tentu memahami harus memakai alat pemahaman, yaitu minimal nahwu soroh. Tidak boleh meninggalkan kaidah nahwu yang ada dalam soroh, itu tetap menjadi roh daripada isi kajian Al-Quran. Dan itulah sudah kita praktekkan di sini. Jadi sekalipun tidak ada secara khusus, yaitu belajar nahwu soroh atau soroh nahwu, tapi itu bisa dikembangkan sendiri karena ada kitabnya dan bisa terkembang sendiri karena susunan tata bahasa itu semua ada di dalam bahasa Indonesia. Yang itu susunan bahasa Arab yang sudah dikenal dengan nama nahwu soroh tadi.
Ya itulah apa yang dikasih. Nah, orang menggunakan tatanan-tatanan seperti yang saya sampaikan ini, sekalipun dia puandai di dalam mufradat, itu bisa kepandian ini lepas dari pada nahu corotno, lepas daripada arwah-arwah tafsir yang dimaknai para sahabat. Nah itu yang dinamakan sekalipun saya pinter dari wong itu sebenarnya pinter setan gitu. Ya saja cukup itu. Ya, monggo, mungkin ada yang pengen minta bertanya, kami persilahkan. Cukup? Ya, baik. Cekap Pak ya? Cekap. Tausiahnya sampun cekap, insyaallah. Sampun cekap. Tidak ada pertanyaan lagi. Niki insyaallah untuk acara syawalan ini ditutup dengan doa yang insyaallah kita mohonkan kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Semoga tutup doa. Nah, acara dipun tutup doa Pak Yai. Cukup ini. Nggih, pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hayyul qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al al-Qur'ana fi kulli qarina wa fil kufri mu'izan wa fil akhirati syafi'an wa minan nari sidratan. Amin. Wa ja'al al-Qur'ana qulubum inda sima'i ala Amin. wa yasidu laka bimtisali awamiri man yari. Amin. Wa ja'alna safi'ina safi'ana wa ja'alna rizqan tayyiban nafi'an tunjana. Allahumma aslihnana ala riba'i sultabrina wa aslih dunyana ala tibiya ma'usuna wa aslih akhiratana ala tibiya ma'usuna wa al-khayata jazatanana min kulli khairin. Amin. Wa al-mauta rahadana min kulli syarrin. Amin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina batila batila wa a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma fadana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa salatu salih wa rahmatin alaihi wa sahbihi wa barik wa salih ajma'in. Amin. Demikian acara syawalan pada kesempatan pagi hari ini sama Pak Yai. Sekali lagi tadi sudah ada nasihat syawal dan beliau tutup dengan doa. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau Bapak Kiai Haji Abdul Hasyim, menjaga dan menerima seluruh apa yang menjadi juhud dan perjuangan beliau serta karya-karya beliau yang insya Allah menjadi saham terbesar di urusan dakwah untuk izzatul Islam wal muslimin insya Allah. Demikian kami sebagai pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian biar background nanti dulu Pak. Backgroundnya terpakai. Yang laki-laki salaman sama Pak Yai, jalan ada yang video. Biar backgroundnya terpakai. Yuk monggo. Yuk silakan. Nggak usah foto bersama, kelelahan Pak Yai nanti. Langsung jalan aja. Loh nggak usah. Langsung ke belakang biar backgroundnya ketok cetok.